Oke ya, selamat sore. Selamat menikmati dinamika hidup yang sangat kelam ini, sangat gelap. Ya, beberapa hal kolektif yang memang perlu direfleksikan atau mungkin saya saja ya bertanya-tanya terkait beberapa hal di khususnya di Papua ya. Soal ini, soal kesenjangan sosial yang terjadi secara masif di tanah Papua, khususnya di Papua Pegunungan dan Papua Tengah dan Papua lainnya. Ya salah satu hal yang terjadi bukan kesenjangan tapi hal yang lumrah terjadi ya, dan sangat masif soal masalah bayar mas kawin bayar. Nah ini salah satunya bayar mas kawin, lalu salah satunya bayar denda adat ke apa ini. Nah ini yang turun barang ini Tuhan, minta maaf, dana-dana yang turun ini bukan sedikit cuk, 2M 3M 5M sebuah fucking shit. Nah, uang besar cuk. Jangan mengeluh lagi lah, ataupun orang-orang secara statistik mengatakan bahwasanya Papua hari ini miskin. Aminkan itu, mengaku aja dan terima saja itu barang. Bayar mas kawin saja 100-200 sampai 5M, denda adat, bakar batu 1 triliun 2 triliun, beli babi 30 juta 60 juta. Tapi ekonomi daerah tidak bertumbuh dengan baik. Secara ekonomi statistik menunjukkan bahwasanya Papua dalam keseluruhan, khususnya Papua Pegunungan hari ini adalah provinsi termiskin di Indonesia. Walaupun baru dimekarkan, tapi memang itu yang terjadi. Dan kita lihat di media sosial hari ini bahwasanya meja-meja itu uangnya itu paling di atas meno. Jadi mungkin ya kurangi dan sewajarnya saya lakukan yang sewajarnya saja. Lalu kemudian yang satu ini adalah dana desa. Dari tahun 2017 2015 ya, saya baru lulus SD waktu itu. Kemudian turun SMP di kabupaten. Pencairan dana desa kurang lebih 500 sampai 300 juta per pencairan per tahap. Pada saat pencairan itu orang-orang yang bermasalah berdiri di depan bank, yang pinjam, yang bermasalah perselingkuhan dan lain-lain. Padahal itu masalah keluarga, masalah pribadi bawa datang ke pemerintahan lalu kemudian potong dana desa. Gila namanya. Kalian kalau mau ya potong dana desa ini tidak wajar. Ini uang nasional, uang pajak yang orang bekerja bermakan. Itu kami yang tidak bekerja tidak usah datang potong-potong uang dana desa tanpa alasan yang tanpa substansi yang jelas, sangat memalukan. Kami lihat, coba studi banding ke luar Jawa sana atau di luar Sumatera Kalimantan sana yang desanya sangat maju. Contohnya di Klaten. Pakai 100 juta 200 juta saja dia mengelola pariwisata sampai dengan kunjungan dari mancanegara, nasional, internasional itu turun langsung dan kunjung di sana. Sekarang ekonominya meningkat. Nah, contoh-contoh begini bisa diduplikat lalu kemudian diterapkan di Papua sana. Jangan masalah saja yang diurus. Masalah-masalah yang tidak substansial, tidak aktual memang. Masalah-masalah sosial yang harus diurus, masalah ekonomi itu. Supaya mandiri secara ekonomi dulu baru minta merdeka. Saya juga hati kecil minta merdeka, cuma ya itu merdeka secara apa dulu. Kalau dana desa saja gunakan seperti begini kan masalahnya cukup krusial memang.
darurat. Masalah pribadi, masalah keluarga bawa datang, tunggu di depan bank lalu kemudian potong dana desa itu. Apaan? Tidak masuk akal. Ini kan uang negara. Pajak orang yang bekerja kemudian dipotong lalu alokasi dananya ke dana, dinamakan dana desa, lalu untuk mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan ekonomi lokal, kemasyarakatan tradisional dan lain-lain itu. Paham itu, makanya belajar, jangan buta huruf. Desa-desa yang tidak lulus SMA, tidak lulus SMP, sarjana maupun naik kepada desa dengan pengalaman-pengalaman yang tidak masuk akal. Pengalaman, tapi maksudnya urus masyarakat dengan baik lah. Narasi-narasi yang dibangun juga dengan baik, supaya arah geraknya itu kemana. Pencairan dana desa saja 300, 400, 500 juta. Bayar mas kawin, bayar masalah, bayar denda adat, bayar pinjam. Ini uang negara memang. Kamu tidak kerja. Kalian desa itu tidak kerja. Itu kalian tidak kerja. Itu bukan kalian punya gaji. Itu uang pajak negara yang disalurkan lewat dana desa. Jadi paham. Makanya baca buku. Supaya tahu. Tupoksi kerja, tata kelola kerja, desa, dan lain-lain. Tidak tahu ya, LPG BKD itu periksa kah tidak ya? Soal LPG itu. Kalau LPG tidak sesuai, tolak-tolak aja itu. Barang tidak jelas. Masalah-masalah ini sudah kita lalui sama, kita lihat sama-sama. Pejabat ASN juga lebih jeli melihat barang ini. Kalau LPG tidak ditulis dengan baik atau tidak dilaporkan dengan baik, ya tolak aja, tidak usah pencairan di 1 tahap atau 2 tahap. Jangan kasihan-kasihan. Kalau orang tidak kerja, ini kalau orang tidak kerja, tidak ada program sama sekali yang direalisasikan di lapangan kerja. Tidak usah ada pencairan, omong kosong aja itu baru. Ini masyarakat cuma berapa ya? Seperti beberapa kampung di kabupaten itu, di beberapa kelurahan di sana. Cukup warganya itu 300-400 orang aja. Tapi dana yang turun besar memang. Itu 300-400 juta yang pencairan. Uang ini di kemana? Ini korupsi besar-besaran yang terjadi. KPK bisa lah turun untuk coba ya, lihat langsung ke lapangan lalu cek program-program kerja di dalam LPG itu sudah ada realisasi atau belum. Kalau belum, itu tarik itu desa-desa yang korup itu, elit lokal yang se-elit Bill Gates atau se-elit Elon Musk. Kasihan maksudnya orang kita dicap sebagai orang miskin, ya terima saja itu barang. Kita kalau menurut saya, siapa lebih bilang orang miskin? This is a fucking real. This is real, man. Itu yang terjadi, memang miskin. So we gonna change the fucking mind to realisasi apa kerja-kerjanya. Ini bukan marah-marah, tapi memang lantang saja bicara, frontal aja gitu. Memang hal yang memang sangat cukup masif terjadi. Kalau masalah-masalah pribadi, konflik-konflik horizontal, satu warga dengan yang satu, ya kalian aja yang ngurus, kalian sendiri yang ngurus. Jangan lagi potong dana pemerintah atau dana desa itu untuk bayar masalah-masalah yang tidak masuk akal dan tidak ada sama sekali yang aktual di situ. Kasihan warganya menderita, tidak makan, tidak minum. Kita bisa makan ubi dan lain-lain.
Tapi kan begini, ini uang negara, dia atur, dia alokasikan dengan baik supaya pembangunan bisa jalan dari kampung ke kota. Bukan harapkan APBD terus, APBN terus. Tuntut-tuntut demo-demo soal pembangunan. Dana yang turun itu untuk pembangunan. Jadi oke, jadi orang bilang kita miskin ya terima aja. Itu memang fakta real yang terjadi. Jangan anggap itu sebagai hal yang diskriminatif, tapi itu sebagai bahan tolak kita untuk bagaimana kita change the fucking mind to the change brain, change the knowledge to go in front of the future. Ya, itu beberapa keresahan yang mungkin bisa direfleksikan oleh barang-barang ya, kalian atau siapa-siapa yang mungkin nonton video ini, mungkin kita bisa refleksikan atau diskusikan bareng ini, karena ini sangat masih bertumbuh sana dan mengakar sekali, sudah berjamur juga. Cukup sekian